Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba membahas mengenai sejarah unik dari keju mozzarella. Pasti nih, sebagian dari teman-teman belum ada yang tahu kalau keju mozzarella itu terbuat dari susu kerbau. Lah, bukannya keju mozzarella itu terbuat dari susu sapi ya? Nah, makanya sebelum aku lanjut pembahasannya, kalian please klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya selalu tahu kapan aku update. Oke teman-teman, karena kali ini kita akan membahas mengenai sejarah keju mozzarella, tentu dong kita harus tahu dulu nih, nama keju mozzarella itu berasal dari negara mana sih? Nah, keju mozzarella itu berasal dari bahasa Italia, yaitu mozzare, yang artinya memotong. Hal ini diambil karena proses pembuatan keju mozzarella menggunakan teknik memutar dan memotong untayan, teman-teman. Terus nih teman-teman, memang pada awalnya keju mozzarella ini terbuat dari susu kerbau. Meski kemudian banyak beberapa produsen yang membuat keju mozzarella ini dari susu sapi. Untuk mozzarella yang terbuat dari susu kerbau dinamakan mozzarella di bufala. Sementara keju mozzarella yang terbuat dari susu sapi dinamakan dengan mozzarella fior di latte. Jadi nih teman-teman, jangan sampai ada perdebatan ya, karena memang keju mozzarella itu ada yang terbuat dari susu kerbau dan ada pula yang terbuat dari susu sapi. BTW teman-teman, mohon maaf ya, di sini berisik sekali aku bikin videonya. Oke teman-teman, kita lanjutin. Terus mengenai tekstur mozzarella ini kayak gimana sih? Kalau ini sih aku yakin dari teman-teman semua pasti ada yang udah sering ngeliat keju mozzarella ini, bahkan pasti banyak yang sudah mengkonsumsi bahkan sering si keju mozzarella ini. Terus kalian pasti tahu dong, keju mozzarella ini memiliki tekstur lembut dan kenyal. Terus nih, mozzarella ini terkadang berwarna putih bersih, terkadang juga berwarna sedikit kekuningan. Ini sangat tergantung pada bahan makanan ternak yang diambil susunya tadi teman-teman. Dan perlu juga nih kalian ketahui, pada umumnya keju mozzarella ini berkadar air tinggi, sehingga sebaiknya dikonsumsi pada hari itu juga ketika mozzarella selesai dibuat. Namun nih teman-teman, dengan kadar air dikurangi dan dimasukkan ke dalam plastik hampa udara, maka keju mozzarella ini bisa bertahan lebih lama, dengan catatan disimpan di dalam lemari pendingin ya teman-teman. Nah, tadi kan aku di awal bilang kalau sejarah keju mozzarella ini unik. Kenapa dibilang unik? Karena keju mozzarella ini ditemukan secara tidak sengaja, teman-teman. Jadi bukan karena tangan terampil dari pembuat-pembuat keju ini, oh, hari ini kita akan membuat keju dengan varian baru dan dinamakan keju mozzarella. Bukan seperti itu, teman-teman. Jadi nih, menurut sejarah, keju mozzarella terlahir di daerah Naples, negara Italia sekitar abad ke-12, teman-teman. Nah, Naples itu adalah daerah peternakan dan pertanian subur. Di sana banyak sekali petani yang memelihara kerbau, terutama dimanfaatkan untuk membajak ladang dan juga mengangkut barang. Nah, teman-teman, di peternakan itu suatu hari ada salah satu pegawai yang dengan tidak sengaja menjatuhkan susu kerbau ke dalam air panas yang tengah mendidih. Nah, lalu teman-teman, si pekerja itu akhirnya mendapatkan sebuah bentuk keju baru, yaitu dengan tekstur lembut dan bisa melar jika ditempatkan di suhu yang panas. Namun pada masa itu, keju mozzarella ini tidak bisa bertahan lebih lama, teman-teman, alias tidak awet. Lantaran dalam pembuatannya, susu kerbau tidak melalui proses pasteurisasi. Proses pasteurisasi adalah sterilisasi kuman yang dipanaskan dalam suhu 600 derajat Celcius selama 30 menit. Ini bertujuan untuk membunuh bakteri patogen, teman-teman. Nah, teman-teman, di abad 12 ini ternyata keju mozzarella mengalami modifikasi-modifikasi. Hingga pada abad ke-16 nih, keju mozzarella sudah mulai tenar di seluruh Italia, teman-teman, terutama Italia bagian selatan.
Mozzarella masak ini dibuat dengan cara memanaskan susu dengan suhu 33 sampai 36 derajat Celcius. Nah, teman-teman, ketika susu sudah mulai panas, rennet atau enzim yang biasa digunakan untuk membuat keju dimasukkanlah tuh ke dalamnya. Nah, dadih dari susu kemudian dipisahkan dan dipotong-potong supaya cepat kering ya teman-teman. Setelah itu didiamkan selama kurang lebih 5 jam hingga mencapai angka pH yang sesuai untuk dipintal. Nah, teman-teman pasti ada yang belum tahu juga ya kalau yang dimaksud dadih itu adalah air dari susu sapi, kerbau dan sebagainya yang sudah dipekatkan atau dikentalkan. Nah, tadi kan mozzarella sudah melalui beberapa proses. Apakah itu sudah selesai? Belum, teman-teman. Jadi masih ada beberapa proses lagi. Tadi kan si dadih sudah didiamkan selama kurang lebih 5 jam. Nah, kemudian setelah 5 jam itu, si dadih dimasukkan ke dalam air panas. Ketika dadih teksturnya sudah lembut dan bisa ditarik menyerupai untayan, kemudian mozzarella ini bisa masuk ke dalam proses pengadukan, teman-teman. Nah, lumayan juga ya. Setelah diaduk, lalu mozzarella bisa dibentuk sesuai keinginan kita. Nah, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam air dingin supaya apa? Supaya menjaga bentuk yang diinginkan tersebut. Terus teman-teman, dari proses mozzarella yang cukup panjang ini, ternyata mozzarella memiliki beberapa varian teman-teman, yaitu diantaranya mozzarella dengan varian kemasan siap saji, fresh mozzarella, bocconcini, ovolini, ciliegine, burrata, buricotti. Aku sampai ngos-ngosan ya, banyak ini variannya. Terus ada juga manteca dan juga smoked mozzarella teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyebutannya aku ada yang salah teman-teman, harap dimaklum ya. Nah teman-teman, kalau keju mozzarella yang sering kita olah di dapur rumahan itu bernama proses mozzarella atau mozzarella dengan kemasan siap saji dengan kadar air lebih sedikit daripada mozzarella segar. Nah, untuk keju ini kalian bisa iris tipis untuk mendapat efek lelehan menyerupai untayan tali yang sempurna, tetapi kalian juga bisa parut kecil untuk mendapat efek lelehan yang lebih merata. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, untuk keju mozzarella ini biasanya kan menjadi penambah cita rasa bagi makanan tertentu ya. Nah, kalau untuk khas makanan Italia sendiri, kita sering jumpai bahwa keju mozzarella ini menjadi penambah cita rasa bagi makanan pizza. Nah, tetapi sebenarnya nih teman-teman, pizza tidak bisa dikatakan sempurna jika tanpa adanya keju mozzarella yang meleleh, teman-teman. Nah, selain itu, mozzarella juga merambah resep-resep lain. Keju mozzarella ini biasanya digunakan untuk melengkapi sajian seperti burger, melengkapi sajian seperti lasagna, steak. Bahkan nih di Indonesia, keju mozzarella digunakan untuk melengkapi sajian ayam geprek teman-teman dan juga mie instan. Bahkan baru-baru ini aku tahu kalau keju mozzarella ini dilengkapi untuk sajian seblak teman-teman. Pokoknya ini nggak kebayang enak jika nanti ya. Nah, bagi kalian yang penasaran, mangga kalian bisa coba gimana rasanya seblak dicampur dengan keju mozzarella. Oke teman-teman, jadi itu sejarah unik dari keju mozzarella. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang belum subscribe, semoga secepatnya mendapat hidayah untuk subscribe ke channel ini. Mending ngemis ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya, and don't forget to like and comment this video. Thank you. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.